Jadi kalau dulu zaman waktu kecil saya, kalau maghrib itu entah itu Katolik, Kristen, enggak punya agama, kejawen itu semua langsung tutup. Ya? Maghrib itu langsung tutup masuk. Tidak ada yang berani bermain di jalan. Nah, yang muslim mesti lari ke masjid. Nah, pas setiap waktu puasa itu saya sering sekali. Saya masuk tapi lewat pintu kecil saya mesti melari ke Masjid Asy'ari. Di mana itu? Masjid Asy'ari itu di Jajar. Jajar itu Solo kota, jadi Jajar. Nah, sekarang masih ada di situ Masjid Asy'ari. Di situ saya selalu ikut jaburan. Kalau orang dulu bilang jaburan itu kalau buka puasa bagi makanan. Nanti sholat bareng. Nah, saya itu mesti ikut ke situ dan tidak pernah saya itu dianggap mengganggu atau orang-orang tidak nyaman dengan keberadaan saya. Dan saya sangat nyaman. Jadi saya dari kecil memang dekat sama orang Islam. Setiap di lingkungan saya, teman main saya semua orang Islam dan saya dolannya itu ke masjid. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda dan merasa ini kok seperti ini ya. Saya selalu melecehkan kalau mereka itu nek sholat itu ora tahu sholat, daudut. Makanya kalau saya adzan saya pleset ke. Hanya ora sholat ya ora apa-apa. Seperti itu macam itu banyak. Dan saya sama ibu saya itu sering banget seperti itu. Gojekannya sama ibu saya. Tapi saya tidak pernah melecehkan di depan teman-teman orang Islam. Hanya Rasulullah ya ora apa-apa. Nah, itu celelan gitu. Saya sama mami saya itu celelan karena saya paling dekat sama mami saya. Kebetulan ke Jepang waktu itu. Sekolah sama bekerja. Jadi pulangnya 3 tahun sekali. Jadi saya dekat, ibu saya itu jahit. Nah dari situ saya melihat kedekatan saya, ibu saya itu di situ saya diajari bahwa ini loh lihatan seperti ini, bandingkan. Kamu harus tahu, Dari kecil selalu dikatakan orang-orang yang terpinggirkan, bodoh, sampai di kampung saya di perumahan di rumah saya itu sampai tonggo itu manggil saya apa? Lempung dikatoi. Itu kan buruk banget itu, seburuk-buruknya orang. Karena keluarga saya itu dianggapnya keluarga yang dalam petik wong ra cetha. Bapak saya dikatakan apa dari orang apa tidak jelas. Sampai orang-orang tetangga saya itu tahun 83 itu Solo ada geger kayak 98 obong-obongan 83 anti ya. Dulu kejadian 83 itu ada orang keturunan Tionghoa itu orang pemberaninya Tionghoa namanya King Kong, panggilan King Kong itu berkelahi sama tukang becak sama angkot itu, kemudian terjadi pembalasan akhirnya geger. Nah dari situ orang tua saya itu mengatakan kamu itu separuh, kamu harus menjadi orang yang kuat dan jangan takut. Makanya saya dari kecil itu paling tidak mau menyerang orang. Tapi kalau saya diserang atau didiskreditkan, akan saya datangi. Saya ajak omongan, maksudnya apa? Kalau bahasa sekarang saya tabayun. Nah, bapak saya itu selalu mengatakan itu, genah kian. Jak omongan saya api-api. Nek reso tinggal ke, tapi nek nyerang kue, fisik, jangan pernah mundur, jangan pernah takut sama orang. Makanya saya pernah juga saya datangi SMA Muhammadiyah 1 waktu itu, saya sama teman saya sama-sama Tionghoa ngebuki di lantai 2 untuk saya hajar di tempat karena ngomongin tidak benar. Saya memang masalah kayak gitu berani saya dari diri. Saya dandan untuk dibaptis dan sebagainya. Itu benar-benar sesuatu yang
saya paling senang. Karena kenapa? Baptis itu menyatakan diri bahwa pendewasaan keimanan kita sebagai orang Katolik itu menjadi kalau bahasanya itu sudah khatamnya. Nah, setelah saya masuk SMA kemudian saya pindah ikut simak itu Mbah Wedok, kalau panggilan kita itu simak. Mak itu ibunya mami saya, itu ikut di sana, pindah di Mibis ini dekat Pasar Mebel Solo. Nah di situ saya mulai belajar agama benar-benar, dan saya kepingin nanti kalau SMA lulus mau masuk seminari. Seminari itu sekolah untuk pendidikan pastoral. Ya, masuk. Jadi lulus jadi pastor. Ya, untuk nanti pastor. Waktu itu saya pengen jadi hidup selibat. Hidup selibat itu hidup sendiri, tidak menikah, dan menjadi pendakwah, yaitu jadi pastor. Cita-cita saya itu memang. Apa yang mendorong? Karena saya melihatnya berkeluarga tuh rempong, kemudian riweh, banyak masalah. Saya melihat ibu saya, bapak saya banyak masalah. Tuduhan ini, bapak saya begini, udah ribut dah. Ibu saya itu sama bapak saya itu ribut. Masalah kayak gitu sering ribut karena fitnah. Nah, dari situ saya mencoba untuk saya memilih hidup untuk hidup selibat atau hidup untuk melayani Tuhan. Nah, ternyata alam Gusti Allah itu beda. Lulus SMA. Tahu-tahu saya tidak lulus SMA. Buyar semua. Nah, buyar dari buyar itu semua. Saya mutung, ya, saya bekerja. Kenapa saya kok melihat Islam itu beda? Dan saya melihatnya humannya itu kok macamnya seperti ini apa? Ya, banyak ketertarikan saya itu untuk membuktikan diri sebenarnya saya itu. Saya bukan jenis orang yang senang menyerang orang atau membuat orang lain itu terkapar atas tindakan saya itu. Saya paling antipati. Kenapa orang Islam itu naik puasa? Itu kok mayoritas hampir semuanya itu di kampung tuh kabeh poso. Tapi kalau di Katolik sebelum puasa itu kan ada yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian aksi Prapaskah, kemudian di situ Paskah. Itu sebelumnya itu kan suruh puasa. Tapi dari situ itu puasanya itu orang itu dari paroki wilayah gitu, itu 100 orang sen puasa itu bisa dihitung dengan jari. Dan bukan merasa kayak ini tuh kewajiban saya dan ini menjadi bagian dari peribadatan saya. Nah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan muncul. Apa ya menjadikan? Nah klimak itu terstimulus di kos-kosan di Klaten, Bramen, sewaktu saya mencari lulusan SMA. Di situ teman-teman kos saya itu kan saya ngekos di kos Putri. Kos Putri malah saya kos, karena saya tidak melihat di Klaten itu isinya dem-deman dan sebagainya. Saya judek, saya SMA isinya dem-deman. Saya pindah dari Solo, di Solo itu saya tukang gelut, tukang ruwet, dipindahkan ke Klaten saya sok. Ternyata lebih dari saya ada, dan saya menjadi tidak seberapa. Saya cari kos-kosan, saya deketi, namanya Pak Sumadi, mendiang. Saya mengatakan mendiang karena beliaunya bukan orang Islam. Kan kalau orang Islam almarhum. Saya mengatakan selalu memberikan pembeda. Mendiang Pak Sumadi itu saya datangi, beliaunya mantan lurah. Pak Sumadi, saya Harsanto, saya pengen kos di sini. Tapi saya itu orang Katolik. Tidak apa-apa, ini kos perempuan, tidak apa-apa, kamu kayaknya beda. Karena saya dianggapnya makhluk yang beda. Nah dari situ saya ketemu orang-orang, kok nek Islam, kok nek sholat kok yo do geruduk sholat, ini apa ya, gerakan-gerakannya kok nyaman, dan sebagainya, sampai akhirnya saya kenal namanya Heri, namanya orang Purwodadi, ngekos di situ, kakaknya ngekos di situ, wedok perempuan, dia dikoskan di situ juga. Orangnya karu-karuan, ora tahu sinau, maaf bodoh banget.
bijinya elek banget. Saya itu sampai bingung, tapi kok sholatnya tenanan ya? Ting celmong ra karuan sholatnya tenanan. Sholat tuh lari. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Kemudian saya 92 itu saya kuliah, saya melihat dosen saya. Kuliah di mana? Kuliah di Unisri saya. Sambil kerja saya mulai belajar, lihat, loh, orang Islam ini maghrib kuliah, mesti metu. Ditinggal lagi. Apa tuh ini? Apa yang dia cari itu? Akhirnya saya penasaran, ikut keluar ke masjid. Saya lihat, tapi saya nggak sholat. Lah kok dilala saya tertarik. Ya itulah namanya gedeng nyanding itu kalau bahasa Jawanya itu. Tapi jangan dikira loh, kalau orang pindah agama itu segampang membalik tangan. Bukan karena lingkungan. Kalau saya lingkungan tidak ada masalah saya. Nah, saya tertarik betul itu setelah saya tahu, wah, nang Islam itu seko wong lahir ceprot sampai arep mati, ini aturannya. Keren, mantap ini. Ini ngabote tamu dia loh kakak saya bilang, oh, aku kudu jengking ben-biar. Saya ngobrol sama kakak saya itu, sama Eka itu, itu dia enggak bantah atau menyuruh saya balik loh. Eka itu, kakak saya itu enggak balik, panggilannya si Entuk. Kalau saya panggil Entuk itu. Kowe ngopo kowe dadi Islam? Abot lho. Jengking ben biar utuh lho kuwi. Ya, tapi kenyataannya enak ya. Koncoku tajak dolan ya, mandek ya, nyaman banget, seger banget dolan. Kan teman saya dosen itu kan saya, Pak Basmal, Pak Teguh, almarhum Pak Eko, Pak Sukidi. Itu berlima. Itu yang Katolik saya tok. Jadi kalau ke Jogja gitu, nanti mampir ke Masjid UGM yang belum jadi. Dulu masjid yang kecil itu, yang kecil di pinggir jalan itu deket perempatan MIPA itu dihitung sama parkir mobil saya, kan mobil saya. Mereka nunut mobil saya, pokoknya dolan itu pakai mobil saya. Karena saya bekas pembalap, saya duitnya mulai gede. Walaupun saya gajinya paling kecil dari mereka. Wong saya cuma ngajar bahasa Mandarin sama akuntansi. Mereka ngajarnya banyak. Saya ajak dolan, saya masuk ke masjid. Gelar itu buat saya hanya sekadar cantolan. Gelarnya berapa sih? 4. Nah, jadi harusnya 4 kan. Itu segondok, sayur komplit, magister sithik ilmune. Kenapa saya lecehkan seperti itu? Dalam arti, kalau kita gelar itu kita pasang dengan bangga ujub, percuma. Wong kita nanti kalau meninggal jenazah kok sudah tidak ada harsantonya, tidak ada. Makanya saya bilang gelar itu harus kita capai maksimal. Seperti sudah disampaikan bahwa menimba ilmu itu sampai dari ayunan sampai ke mau meninggal itu sampai wajib. Ya. Nah, tapi gelar itu hanya tambahan saja. Ya. Tapi jangan sampai menjadikan keujuban atau kesombongan. Makanya saya selalu gojekan. Saya kalau sama mahasiswa memperkenalkan diri, selalu saya pleset segondok, sayur komplit, magister sithik ilmune. Nah, insya Allah nanti kalau ini rampung, insya Allah kalau tidak keduluan mati, PhD sama doktor. Itu tadi guyonannya. Resminya sarjana 1 S1. Sarjana ekonomi, sarjana komputer, magister science. Nah, seperti itu. Terus yang sekarang nempuh S3-nya? PhD itu di mana? Di UTM, University Technical Malaka, Malaysia. Terus kemudian di UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. 2 jurusan semua yang selalu saya lakukan, ekonomi sama IT. Karena IT berdiri sendiri itu sangat timpang, ekonomi itu sangat tidak memungkinkan. Kalau digabung menjadi kekuatan.